Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mengingatkan kembali gambaran umum dari mata kuliah kita, tentunya sesuai dengan yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester yang rekan-rekan dapat lihat dan peroleh dari Ukrida Virtual Class. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep manajemen keuangan yang mendukung proses pengambilan keputusan keuangan, baik pada tingkat perusahaan maupun individu. Materi yang dipelajari meliputi sumber pendanaan perusahaan, kebijakan dividen, struktur modal, pengelolaan modal kerja, perencanaan dan pengendalian keuangan, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan pribadi, termasuk penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, investasi, dan evaluasi kesehatan keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini adalah nanti rekan-rekan mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis konsep teori struktur modal, mampu menganalisis kebijakan dividen dalam perusahaan, mampu menganalisis sumber-sumber pembiayaan perusahaan, mampu menghitung saldo kas optimum perusahaan serta menganalisis kebijakan dalam manajemen piutang dan persediaan, mampu menerapkan dan memilih konsep pengelolaan keuangan dengan baik, di mana materi terkait pengelolaan keuangan ini yang akan kita bahas pada hari ini, mampu menelaah terkait menghimpun dana dalam perusahaan, mampu memproyeksikan ramalan laporan keuangan perusahaan, mampu menelaah perkembangan terbaru dari berbagai masalah di bidang manajemen keuangan internasional, dan mampu menelaah konsep manajemen risiko, jenis produk derivatif, merger akuisisi, dan sewa guna usaha. Kemudian terdapat 10 sub CPMK yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi, di mana sub CPMK yang diharapkan tercapai dari materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah rekan-rekan mahasiswa mampu menerapkan serta memilih strategi pengelolaan keuangan pribadi dengan baik, yang secara spesifik rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami pengelolaan arus kas, serta mampu menganalisis rasio kesehatan keuangan pribadi secara mandiri. Nah, kemudian berikut adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam satu semester ini, yang dimana hari ini kita akan membahas materi terkait pengelolaan keuangan pribadi. Untuk metode pembelajaran hari ini kita akan mengkombinasikan ya antara ceramah interaktif serta case-based learning atau analisis studi kasus nanti di bagian akhir sesi. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali komponen bobot penilaian mata kuliah ini, di mana komponen bobot penilaian terdiri dari yang pertama, tugas. Tugas ini ada tugas individu, tugas kelompok maupun kuis, bobotnya sebesar 30%. Lalu ada ujian tengah semester, bobotnya sebesar 35%, dan ujian akhir semester, bobotnya sebesar 35%. Sampai di sini, apakah dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Baik, mari kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pengelolaan keuangan pribadi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada rekan-rekan. Apa sih kira-kira tujuan utama hidup setiap individu terkait dengan keuangannya? Nah, kira-kira adakah yang mau memberikan tanggapan? Izin menanggapi ya, Bu. Kalau Ya, menurut silakan. pandangan saya, tujuan utamanya adalah untuk mencapai target-target di masa depan yang sudah terencana, Bu. Contohnya seperti ingin punya tabungan untuk DP rumah, dana pensiun, membahagiakan orang tua, dan sebenarnya yang paling penting itu adalah hidup tanpa terbebani utang, Bu. Oke, bagus sekali Zevi tanggapannya. Jadi sebenarnya perencanaan keuangan itu bukan hanya soal uang yang kita punya sekarang ya, tetapi bagaimana kita bisa menyiapkan fondasi untuk target-target masa depan kita nanti. Nah, apakah ada lagi yang lain yang mau memberikan tanggapan? Izin menjawab, Bu Ros. Ya, Kalau menurut silakan. aku, tujuan utamanya pasti mau jadi financial freedom ya. Jadi kita bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari itu tanpa perlu cemas memikirkan tagihan dan mulai cadangan uang.
jika ada kebutuhan mendadak. Oke, jawabannya bagus, Edward. Memang banyak dari kita mengincar yang namanya rasa aman ya, dan yang namanya kebebasan finansial atau istilahnya tadi financial freedom ya, agar kita tidak terus-menerus merasa cemas secara finansial. Nah, sebagian besar dari kita tentu punya mimpi ya yang namanya mencapai financial freedom atau kebebasan finansial tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai yang namanya financial freedom. Nah, untuk mencapainya kita butuh yang namanya perencanaan keuangan pribadi, yaitu proses mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi secara terencana dan terintegrasi demi mencapai tujuan hidup. Nah, sekarang kita lihat tujuan utama dari perencanaan keuangan ya. Jadi terdapat 4 tujuan utama dari perencanaan keuangan. Yang pertama, mencapai kebebasan finansial sebagai kondisi ideal di mana aset pasif kita itu mampu menopang kebutuhan hidup kita. Lalu yang kedua, ada persiapan masa depan ya, seperti dana pendidikan atau dana pensiun. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko untuk mengantisipasi musibah atau terjadinya ketidakpastian. Dan yang keempat, kestabilan keuangan sebagai fondasi dasar kita sehari-hari ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, perencanaan keuangan sendiri itu ditopang oleh 5 komponen utama. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada tabungan, investasi, dan asuransi ya. Nah, ketika kelima komponen ini bisa dikelola secara seimbang, maka manfaat yang akan dirasakan ya sangat nyata, yaitu peningkatan kesejahteraan. Ya, setelah itu pasti bisa mencapai target hidup atau tujuan hidup yang sudah kita rencanakan. Lalu apalagi yang bisa dicapai? Yang bisa dicapai ya berkurangnya yang namanya kecemasan atau stres finansial, seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkahnya ketika kita mau memulai perencanaan keuangan. Ada 7 langkah utama yang akan kita bahas ya di dalam memulai perencanaan keuangan. Langkah pertama adalah kita menentukan tujuan keuangan kita dulu. Jadi kita klasifikasikan dulu tujuan keuangan kita ke dalam 3 ranah ya. Ada ranah jangka pendek. Jangka pendek ini kurang dari 1 tahun. Contohnya apa sih kalau tujuan hidup jangka pendek? Misalnya membuat dana darurat ya. Atau kalau kita punya hutang cicilan kartu kredit, nah itu melunasi hutang kartu kredit. Atau kita punya planning liburan ya. Nah itu masuk ke planning jangka pendek. Lalu yang kedua adalah tujuan jangka menengah. Jangka menengah ini 1 sampai 5 tahun ke depan ya. Contohnya apa? Misalnya kita mau beli rumah, mau beli mobil, kita butuh uang ya, minimal uang muka gitu ya untuk beli rumah atau mobil gitu ya, kita persiapkan. Lalu pendidikan, dana pendidikan ya, itu juga masuk ke jangka menengah. Lalu yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang ini lebih dari 5 tahun ya. Contohnya apa kalau yang masuk ke planning jangka panjang? Misalnya persiapan dana pensiun ya, dana pensiun ini ya lebih baik dipersiapkan dari sedini mungkin gitu ya. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan nanti mau menikah gitu ya, itu juga masuk ke planning jangka panjang ya. Atau mau investasi properti, nah itu juga bisa masuk ya ke planning jangka panjang seperti itu. Nah itu langkah pertama. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam langkah yang kedua, yaitu adalah menilai kondisi keuangan kita saat ini. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan yang namanya financial check up ya. Atau kita nilai nih, kita nih udah sehat secara keuangan atau belum gitu ya. Nah bagaimana caranya? Kita perlu melakukan pencatatan seluruh aset yang kita punya ya. Kita list semua kita punya aset apa saja. Lalu hutang, jangan lupa. Kalau kita punya hutang juga kita perlu list. Kita punya hutang apa saja ya. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu menghitung arus kas bulanan kita. Kenapa bulanan? Karena kalau kita menghitung atau men-track arus kas secara bulanan akan jauh lebih mudah dibanding tahunan gitu ya. Nah, gunanya apa kita menganalisis arus kas ya? Kita menganalisis arus kas bulanan kita ya gunanya
kita bisa lihat ya, kita nih secara kas ini surplus atau malah defisit gitu ya. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga yaitu adalah membuat anggaran bulanan. Nah, salah satu formula yang paling populer yang biasanya digunakan adalah menggunakan prinsip 50-30-20. Nah, tentunya prinsip ini ya bisa berbeda ya antar individu, namun biasanya prinsip ini yang paling umum digunakan. Nah, maksud dari prinsip 50-30-20 ini apa sih? Nah, dalam prinsip ini kita mengalokasikan maksimal 50% dari pendapatan yang kita punya ya, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Biasanya buat apa? Buat makan, buat transport, atau misalnya kalau rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang ngekos ya buat biaya kos gitu ya. Nah, itu 50% untuk kebutuhan. Kemudian 30%-nya adalah untuk keinginan. Ya, beda ya antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan ini contohnya apa? Misalnya mau liburan, ya, atau kita mau beli baju baru, HP baru, ya itu masuk ke keinginan. Nah, 20%-nya adalah untuk tabungan dan investasi. Tapi ingat ya, tabungan dan investasi itu prinsipnya bukan disisakan dari pendapatan kita, tetapi harus disisihkan ya. Jadi kalau kita terima pendapatan, kita sisihkan dulu nih. Ini adalah yang untuk tabungan dan investasi. Baru sisanya kita kelola untuk kebutuhan dan keinginan kita. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah membangun dana darurat. Nah, apa sih itu dana darurat? Dana darurat ini berfungsi sebagai safety net ya, atau jaring pengaman finansial kita. Besaran idealnya ya 3-6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Caranya biasanya kita menyisihkan minimal ya 10% dari pendapatan bulanan kita ya secara konsisten ke instrumen-instrumen yang liquid ya. Yang liquid ini contohnya apa sih? Contohnya ya tabungan, deposito kayak gitu ya, atau reksadana pasar uang. Nah, kenapa kita harus masukin ke dana darurat ini ke instrumen yang liquid? Supaya kalau kita sewaktu-waktu butuh dana itu mudah dicairkan, gitu ya. Nah, itu prinsip dari membangun dana darurat. Langkah berikutnya yaitu langkah kelima, mengelola hutang kita. Nah, tadi ya di awal kita sudah membahas, hutang-hutang kita itu perlu di-list ya, kita punya hutang cicilan itu apa saja. Lalu utamakan kita lunasi hutang yang punya tingkat bunganya paling tinggi, gitu ya. Dan pastikan untuk tidak menambah hutang baru lagi. Kenapa? Karena hutang lama aja masih ada, gitu ya. Itu sudah menjadi beban. Nah, kalau kita tambah hutang baru, nah itu kan nambah beban, gitu ya. Jadi sebaiknya kita lunasi dulu hutang kita, baru menambah hutang baru, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah mulai berinvestasi untuk masa depan, ya. Ketika kita ingin memulai berinvestasi, ya, ada yang wajib kita sadari dulu. Apa yang wajib kita sadari? Yaitu adalah profil risiko kita dulu, gitu ya. Nah, kita sudah pernah belajar ya, profil risiko investor itu ada 3. Ada yang masuk ke dalam tipe konservatif, ada yang masuk ke dalam tipe moderat, ada yang masuk ke dalam tipe agresif. Jangan sampai salah memilih instrumen investasi. Ya, dan jangan lupa, kalau kita udah invest, kita harus menerapkan yang namanya prinsip diversifikasi. Supaya apa? Supaya kita bisa lindung nilai aset kita, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketujuh, yang terakhir adalah merencanakan dana pensiun sedini mungkin, gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita bisa mempertahankan standar gaya hidup kita di masa non-produktif. Artinya non-produktif tuh masa-masa ya kita udah pensiun gitu ya, sudah tidak bekerja lagi. Untuk apa? Untuk ya menjaga juga kemandirian finansial kita gitu ya, tanpa nanti kalau kita udah punya anak, tanpa membebani anak kita nanti gitu ya. Nah, itu langkah yang ketujuh. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, jika Ya, kondisi silahkan. dana atau pendapatan kita saat ini masih terbatas, misalnya baru mulai bekerja di awal karir nih, manakah yang harus dilakukan dahulu antara membangun dana darurat atau melunasi hutang, Bu? Terima kasih. Oke.
Clement, pertanyaannya bagus ya dan cukup relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, ini memang dilema yang sering dihadapi di dunia nyata ya. Jika kondisinya seperti itu, ya strategi yang bisa gunakan ya bertahap. Yang pertama biasanya kita siapkan dulu nih dana darurat untuk 1 bulan ke depan gitu ya. Agar kita tidak perlu berhutang ya kalau ada musibah ataupun kejadian yang mendadak gitu ya. Lalu yang kedua, alokasikan dana utama untuk melunasi hutang dengan bunga yang tinggi tadi. Nah, setelah utangnya lunas, baru tingkatkan dana darurat hingga tadi di taraf ideal ya 3-6 bulan ke depan. Jadi prinsipnya adalah amankan dulu nih batas minimumnya. Lalu baru tuntaskan hutang yang tadi bunganya tinggi, baru kita lengkapi dulu idealkan dana daruratnya. Sampai sini apakah cukup jelas, Clement? Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada lagi yang lain mau menanggapi? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Oke, baik ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan keuangan, kita membutuhkan yang namanya catatan keuangan pribadi. Catatan keuangan pribadi ini terdiri dari 2 laporan ya. Ada yang namanya laporan neraca atau net worth statement. Ya, tujuannya apa sih kita bikin net worth statement? Tujuannya untuk mengetahui posisi total kekayaan bersih dan kesehatan aset kita pada saat ini. Lalu yang kedua adalah laporan kas, arus kas ya, atau cash flow statement. Tujuannya untuk melacak alur pemasukan dan pengeluaran yang kita punya gitu ya, agar kita bisa tahu kita ini surplus atau defisit dalam keuangan kita. Nah, kedua laporan ini merupakan instrumen utama untuk mengukur kesehatan finansial kita secara komprehensif ya. Saya di sini punya contoh laporan neraca dan arus kas nanti ya, kita lihat dari kasusnya Bapak Aldi ya. Jadi ini contoh laporan neraca dari Pak Aldi. Jadi ini personal finance ya. Memang berbeda bentuknya dari laporan keuangan perusahaan seperti itu. Nah, kalau laporan catatan kekayaan pribadi terdiri dari ada komponen aset di sini ya. Ada aset itu terdiri dari kas setara kas, ada aset pribadi artinya adalah aset yang kita miliki ya untuk kita konsumsi pribadi. Kemudian ada aset investasi yang bisa mendatangkan return gitu ya. Kemudian ada hutang juga ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Nah, dari laporan net worth ini kita bisa menghitung yang namanya kekayaan bersih, nilai kekayaan bersih atau net worth. Cara menghitungnya gimana? Tinggal total aset yang kita miliki dikurangi total hutang. Ya, itu kita bisa lihat kita punya net worth atau tidak, surplus atau malah negatif gitu ya. Nah, kemudian contoh dari laporan arus kas. Nah, ini sama ya, case-nya dari Pak Aldi. Kalau laporan arus kas ya terdiri dari arus kas masuk artinya bisa berupa pendapatan gaji, bonus, atau dividen, dan seterusnya ya. Kemudian ada arus kas keluar yang berupa pengeluaran, baik pengeluaran tetap maupun pengeluaran variabel. Oke. Nah, sama halnya dengan laporan keuangan perusahaan, ya, atau laporan keuangan personal finance gitu ya. Kita bisa menilai kondisi keuangan kita dari yang namanya rasio, ya. Kalau misalnya di perusahaan juga kita menilai perusahaan ini bagus atau enggak dari rasio juga. Sama halnya dengan personal ya. Kita bisa menilai kesehatan keuangan kita baik atau tidak dari rasio juga ya. Nah, jadi rasio keuangan ini ada 4 yang akan kita pelajari ya. Ada yang namanya rasio likuiditas, rasio tabungan, rasio kemampuan pelunasan hutang, rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap nilai bersih kekayaan. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait rasio ini, gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur berapa bulan seorang individu dapat bertahan hidup tanpa adanya penghasilan. Cara menghitungnya bagaimana? Kita bisa lihat dari rumus kas atau setara kas dibagi dengan pengeluaran bulanannya.
Nah, rasio ini dikatakan ideal jika nilainya itu berkisar antara 3 sampai 6 bulan ya sebagai cadangan kas untuk menyokong pengeluaran individu. Rasio yang kedua yaitu adalah rasio tabungan ya. Rasio ini mengukur porsi pendapatan yang berhasil disisihkan dalam bentuk simpanan maupun tabungan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus tabungan dibagi dengan pendapatan kotor. Nah, idealnya rasio ini dikatakan sehat jika nilai dari saving ratio ini minimal 10% ya. Tetapi ya semakin besar nilai rasio ini artinya ya semakin baik. Artinya kita mengkomposisikan pendapatan kita ke dalam tabungan itu persentasenya lebih besar ya. Rasio yang ketiga yaitu adalah rasio kemampuan pelunasan hutang atau debt service ratio. Nah, rasio ini mengukur porsi pendapatan tahunan yang digunakan untuk membayar cicilan hutang. Rumusnya apa? Rumusnya adalah total pembayaran pinjaman tahunan dibagi total pendapatan tahunan. Nah, standar sehat dalam rasio ini adalah kurang dari 30%. Kalau angkanya sudah 30 sampai 40% itu sudah masuk ke kategori waspada. Apalagi kalau di atas 40%, artinya sudah cukup bahaya ya, karena artinya apa? Artinya beban hutangnya sudah terlalu besar, sehingga ya nanti bisa ada resiko gagal bayar, seperti itu. Nah, kemudian rasio yang keempat, yaitu rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap nilai bersih kekayaan. Ya, rasio ini mengukur seberapa besar kekayaan bersih individu ditopang oleh aset produktif ya atau aset investasi. Rumusnya adalah total aset investasi dibagi dengan nilai bersih kekayaan. Nilai bersih kekayaan ini net worth ya, net worth yang diperoleh dari total aset dikurangi total hutang tadi. Nah, idealnya rasio ini memiliki standar minimal 50% atau lebih. Ya. Nah, agar pemahaman kita semakin kuat, mari kita coba bahas contoh kasus dari Andi. Andi merupakan seorang karyawan swasta berusia 25 tahun. Berikut diketahui beberapa data keuangan Andi ya. Jadi di sini ada data pendapatannya, investasinya, hutangnya, tabungannya, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, analisislah kondisi kesehatan keuangan Andi jika dilihat dari keempat rasio tadi ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan lihat dulu dari basic liquidity ratio-nya ya atau rasio likuiditas. Tadi kita sudah pelajari bahwa rasio likuiditas ini bisa diperoleh dari kas atau setara kas dibagi dengan pengeluaran bulanan. Ya, kalau dari data yang diketahui di dalam contoh kasus, kas dan setara kas artinya di sini tabungan ya. Si Andi punya 30 juta. Kemudian untuk pengeluaran bulanannya, ya pengeluaran bulanannya di sini juga diinfokan bahwa si Andi ini punya pengeluaran bulanan sebesar 5 juta. Kita bagi 30 juta dibagi 5 juta hasilnya 6. Ya. Tadi standarnya adalah 3 sampai 6 bulan ya, masih digolongkan sebagai kategori baik. Artinya apa? Artinya adalah Andi punya aset liquid yang cukup untuk menyokong kehidupannya selama 6 bulan ke depan. Jadi masih cukup aman kalau kita lihat dari rasio likuiditasnya. Nah, kalau kita lihat dari rasio yang kedua yaitu saving ratio atau rasio tabungan. Rumusnya tabungan dibagi pendapatan kotor. Tabungannya Andi di sini ya di poin data ini tabungan bulanannya sebesar 1.200.000 ya. Dibagi pendapatan kotor. Pendapatannya si Andi adalah 8 juta. Kita bagi ya 1.200.000 dibagi 8 juta. Kemudian kita persentasekan. Dapat 15%. Nah, tadi minimalnya adalah 10%. Artinya apa? Artinya baik nih si Andi ya. Andi menyisihkan 15% dari pendapatannya untuk ditabung ya, bahkan dia lebih tinggi dari batas minimum gitu ya. Nah, rasio yang ketiga, debt service ratio atau rasio kemampuan pelunasan hutang. Total pembayaran pinjaman tahunan dibagi total pendapatan tahunan. Total pembayaran pinjamannya kalau kita lihat dari datanya Andi ya,
Di sini Andi punya cicilan hutang bulanan tapi ya. Nah, karena di sini diminta tahunan, berarti tinggal kita kalikan 12 ya. 1.500.000 dikalikan 12 ya, dibagi total pendapatan tahunan. Tadi dikatakan nih di poin pertama, pendapatan bulanannya Andi 8 juta bulanan ya. Kita jadikan per tahun, tinggal 8 juta dikalikan 12. Kemudian kita persentasekan, dapat 18,75%. Tadi standarnya di bawah 30%, masih tergolong baik. Artinya apa sih? Artinya sebesar 18,75% dari pendapatan Andi digunakan untuk membayar utang atau cicilan. Nah, jadi beban utangnya Andi ini masih tergolong rendah dan masih bisa di-cover, gitu ya. Itu dari segi debt service ratio. Lalu dari rasio net investment asset to net worth ratio. Total aset investasi dibagi nilai bersih kekayaan atau net worth. Total aset investasi di sini kita bisa lihat ya di dalam data, Andi investasinya itu sebesar 70 juta. Ya, jadi kita masukkan di sini total aset investasinya 70 juta dibagi, nah nilai bersih diperoleh dari total aset dikurangi total hutang. Kalau kalian lihat dari data yang tadi, si Andi ini punya total aset sebesar 150 juta dan total hutangnya adalah 20 juta. Ya, sehingga kita kurangkan dapat nilai bersih. Kita hitung, kita persentasekan dapat sebesar 53,8%. Ya, ini juga masih masuk ke dalam batas ideal ya, yaitu minimal 50%, masih tergolong baik. Artinya apa? Artinya sebesar 53,8% dari total kekayaan bersihnya Andi berasal dari aset investasi ya, seperti bisa saham, obligasi, reksadana atau properti. Jadi sebenarnya apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil nih dari contoh kasusnya Andi? Jadi kalau dari contoh kasusnya Andi ini kita bisa membuktikan bahwa kalau kita itu disiplin mengalokasikan arus kas dan mengecek gitu ya rasio-rasio keuangan kita secara rutin, kita bisa menilai, oh kita ini sehat secara keuangan. Kalau kita sehat secara keuangan, seperti Andi ini contohnya ya, akan lebih berpeluang besar mencapai yang namanya financial freedom tadi. Gitu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu, sudah jelas semua. Sudah jelas ya, oke baik. Kalau sudah jelas semua, berikut adalah referensi yang saya gunakan ya dalam paparan materi hari ini, di mana nanti kalian bisa baca lebih lanjut terkait materi ini pada referensi berikut. Dan sebagai bentuk evaluasi mandiri, tugas individu berupa analisis kasus keuangan pribadi sudah saya upload di portal Ukrida Virtual Class yang dapat kalian akses pada situs portal.ukrida.ac.id. Silahkan bisa dikerjakan dan dikumpulkan sebelum deadline yang sudah ditentukan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa disampaikan ke saya melalui forum diskusi di UVC atau bisa juga melalui email gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan rekan-rekan mahasiswa semua hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.